Salam teman-teman, perkenalkan saya Fenari Siningrum akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu dalam sejarah filsafat. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Magfur. Baik, langsung saja. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang perkembangan ilmu dalam sejarah filsafat, saya akan menjelaskan sekilas tentang ilmu pengetahuan dan filsafat. Dahulu, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan filsafat. Pemikiran filsafat pada saat itu menjelma menjadi suatu dogma gereja atau agama yang memiliki batasan. Namun, setelah kemunculan Renaissance pada abad ke-15 dan Aufklärung pada abad ke-18, filsafat memisahkan diri dari dogma agama dan lebih bebas mengemukakan pemikirannya tanpa takut terkena hukuman dari gereja. Dalam perkembangan zaman modern, kini ilmu pengetahuan yang merupakan produk dari filsafat memilih untuk berdiri sendiri dan kemudian terpecah menjadi berbagai disiplin ilmu. Orang-orang tidak lagi tertarik dengan filsafat. Mereka lebih mengagungkan teori-teori ilmu pengetahuan untuk memecahkan berbagai persoalan kemanusiaan yang ada. Padahal, dalam beberapa kasus krisis kemanusiaan yang kini menjadi makin rumit dan kompleks, diperlukan kombinasi berbagai disiplin ilmu yang dipadukan dengan filsafat, sehingga dapat ditemukan penyelesaiannya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari perkembangan pemikiran filsafat yang nanti dapat dimungkinkan akan lahir suatu ilmu pengetahuan yang baru. Filsafat Barat berawal dari sejarah perkembangan filsafat di Barat yang terbagi atas 4 periode. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno atau kosmosentris antara 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Pada saat itu, para filosof masih mempertanyakan asal-usul dari alam semesta dan jagat raya. Yang kedua yaitu zaman abad pertengahan atau teosentris antara 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada saat itu, pemikiran filsafat banyak digunakan untuk memperkuat dogma-dogma Kristiani. Yang ketiga yaitu zaman modern, zaman abad modern atau antroposentris antara 17 Masehi sampai 19 Masehi. Pada saat itu, manusia menjadi pusat dari analisis filsafat, ditandai dengan kebangkitan intelektual. Yang keempat yaitu zaman abad kontemporer yang masih berkembang hingga sekarang atau sering disebut dengan logosentris. Pada saat itu, banyak bermunculan teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu makin mendalam. Lalu filsafat Islam. Di saat dunia pemikiran bangsa barat terkekang oleh dogma-dogma gereja, perkembangan filsafat mengalami masa kritisnya. Hingga masuk zaman Renaissance, barulah mereka dapat berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas gereja yang mengekang kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Bertolak belakang dengan keadaan yang tengah melanda bangsa barat, di timur terutama negara-negara Islam, justru mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat barat masih berkutat dengan masalah keagamaan, peradaban Islam justru melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya para filosof Yunani. Zaman tersebut menjadi zaman keemasan atau Golden Age dalam perkembangan pemikiran filsafat Islam. Zaman keemasan Islam itu ditandai dengan kemajuan pesat ilmu matematika yang memperkenalkan sistem desimal. Lalu kebangkitan Barat. Peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern ditandai dengan suatu era yang disebut dengan Renaissance. Renaissance adalah suatu era kebangkitan kembali dengan munculnya suatu pola pemikiran yang baru yang menentang terhadap pemikiran dogmatis pada abad pertengahan. Manusia barat mulai berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini mengekang kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal ini bersumber dari keinginan manusia untuk mencapai suatu kemajuan atau progres atas hasil usaha sendiri, tidak disarkan oleh campur tangan Tuhan. Renaissance sangat menaruh perhatian dalam bidang seni, selain filsafat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada zaman ini juga ilmu pengetahuan modern mulai dirintis. Lalu kita masuk ke susunan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, terdapat suatu langkah-langkah yang kemudian menjadi suatu jalan untuk memperoleh kebenaran dalam pemikiran para filosof. Langkah-langkah tersebut adalah, yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua pengamatan dan pengumpulan data atau observation,
Yang ketiga yaitu klasifikasi data dan penyingkiran atau elimination. Yang keempat, penyusunan teori secara spekulatif. Yang kelima, peramalan atau prediction. Yang keenam, pengakuan atau measurement. Lalu yang terakhir yaitu percobaan atau eksperimen untuk menguji teori yang didasarkan pada ramalan matematik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam teman-teman, semangat belajar!